Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya aslinya yes, dahsyat, luar biasa, yes. Ayo sudah sukacita bisa ketemu adik-adik walaupun secara virtual, tapi percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Bagaimana sekolahnya adik-adik? Apakah sudah tatap muka atau masih online? Nah, bagi adik-adik yang sudah mengikuti sekolah secara tatap muka, jangan lupa untuk selalu dijalankan prokesnya ya adik-adik. Jangan lupa makan sayur, makan buah yang banyak supaya adik-adik selalu sehat walaupun adik-adik harus keluar. Dan bagi adik-adik yang masih sekolah online, tetap semangat adik-adik, kita lakukan, kita berikan yang terbaik untuk sekolah kita. Itu artinya adik-adik sudah memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Yeay! Adik-adik sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Tapi sebelumnya, Kaika mau dengar dulu nih adik-adik. Bagi adik-adik yang belum subscribe video kita, jangan lupa subscribe channel Awesome Kids berikut ini. Dan juga yang bagi yang belum follow IG daripada Awesome Kids, jangan lupa di follow ya IG-nya yang ada seperti ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, boleh untuk menghubungi kontak WhatsApp Awesome Kids, yaitu ke nomor berikut ini. Atau bisa juga lewat email adik-adik ke alamat email yang berikut ini. Kita terbuka untuk adik-adik mau sharing tentang apa yang adik-adik alami, boleh hubungi kita ya adik-adik, baik lewat WhatsApp ataupun juga lewat email. Nah, kita saatnya memuji Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur kami bisa untuk mengikuti ibadah kembali. Tuhan, biarlah senantiasa Engkau yang memberkati kami, senantiasa Engkau yang berkenan atas pujian penyembahan yang akan kami berikan. Kami siapkan hati kami Tuhan, dan adik-adik yuk kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ingat saat kita memuji, menyembah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, karena percayalah Tuhan sangat berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Mari siapkan hatimu. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya, sebab Dia baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya, sebab Dia baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom Prince and Princesses, apa kabar? Pasti ada di dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Dan ketemu lagi dengan Kakak Pasmi. Udah lama kita nggak bertemu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, apakah adik sudah menyiapkan kitabnya? Nah kalau belum menyiapkan kitabnya, sekarang adik-adik mengambil kitabnya ya. Ayo adik-adik, ambillah kitabnya. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan selamat pagi kami ucapkan kepadamu atas kebaikan-Mu. Kalau tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami dan juga sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kitab yang kita baca pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulangin ya, 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ke 13. Oke, sudah? Mari kita membacanya. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk,
Dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, tetapi aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Daud, seorang yang mendatangkan keuntungan. Daud ini adalah seorang raja Israel. Dan sebelum Daud, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, itu adalah Raja Saul. Nah, pada saat Raja Saul diganggu oleh roh jahat, ya adik-adik ya, Daud memainkan musik kecapinya untuk menghibur Saul. Dan di situ Saul menjadi tenang. Nah, di situ kita dapat melihat adik-adik ya, bahwa Daud adalah seorang yang mendatangkan keuntungan, membawa kesukaan, mendatangkan rasa nyaman dan rasa gembira. Nah, untuk itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus membawa kesukaan, mendatangkan rasa nyaman dan juga rasa gembira. Contohnya, misalkan ada teman adik-adik yang sedang sedih, adik-adik ya, adik-adik juga harus menghibur teman adik-adik itu. Atau misalkan ada yang bertengkar, nah kita harus melerai, membawa damai ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mendatangkan atau membawa berkat buat sesama kita adik-adik, bukan membawa kerugian. Oke adik-adik. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kali ini ya adik-adik ya, ada ayat hafalannya adik-adik ya, yaitu terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Oke, buka kitabnya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Oke, kita baca bersama-sama adik-adik ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kakak ulangi ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke adik. Baik. Pada hari ini sebelum kita tutup, kakak mau berdoa untuk menutup ibadah kali ini. Oke adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa akan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan, kami dapat menjadi apa yang seperti Engkau mau ya Tuhan Yesus. Kami dapat membawa kesukaan, kami dapat membawa rasa gembira dan rasa nyaman untuk sesama kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Kau juga memberkati kami semua ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.